belajar anomali. Anomali itu apa sih? Jadi anomali adalah suatu bentuk penyimpangan. Kayak yang tadi ya, jadi suatu ketidaknormalan, abnormalitas, berbeda sama teman-temannya, gitu ya. Berbeda sama yang anatomi normal. Jadi dia adalah suatu penyimpangan baik bentuk, jumlah, posisi, struktur gigi dari keadaan yang normal. Kalau kita berbicara anomali gigi, itu bisa dibedakan menjadi 4 kelompoknya. Jadi yang pertama, yang anomali gigi berdasarkan jumlah, lalu ada yang berdasarkan ukuran, ada yang berdasarkan erupsi, dan morfologi. Pasti kita udah pernah belajar tentang anomali gigi ini di kuliah, gitu ya. Jadi kita sambil refresh, sambil recalling, ketika nanti ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditanyain. Oke? Kemudian yang pertama kita bahas anomali gigi berdasarkan jumlah. Kalau kita belajar namanya jumlah, berarti di situ ada penambahan atau pengurangan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu, oh gigi orang dewasa nih jumlahnya ada 32, gitu ya. Berarti kalau misalkan dia berbeda dari 32, berarti di situ dikatakan ada anomali gigi berdasarkan jumlahnya. Baik itu nanti bertambah atau dia berkurang, gitu ya. Jadi normalnya misalkan 32, ketika dia beda nih, oh berarti di situ ada anomali. Yang pertama ada supernumerary tip. Kalau namanya supernumerary berarti ada kelebihan. Di situ lebih dari orang biasanya, lebih dari normal, gitu ya. Adanya kelebihan jumlah gigi yang seharusnya tidak ada pada keadaan normal. Nah, supernumerary tip ini yang pertama kita bisa ketahui tentunya dari pemeriksaan klinis, gitu ya. Kita cek nih di rongga mulut pasien. Misal ada pasien datang, kita cek, oh kok giginya ini ya banyak banget ya, gitu. Misal kita lihat kok premolarnya ada 3, kok molarnya lebih dari 3 nih ada 4, gitu ya. Kita curiga di situ, oh apakah ini supernumerary tip, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau konfirmasi lebih jauh lagi, kita bisa pakai pemeriksaan penunjang, yaitu pakai radiografi. Kemudian kita bisa tahu pemeriksaan klinis dari supernumerary tip tentunya kalau misalkan gigi itu erupsi sempurna, gitu ya. Tapi kalau misalkan gigi itu infaksi, gigi itu nggak bisa nih erupsi, nah kita cuma bisa lihat dari pemeriksaan radiografi, gitu ya. Kemudian dalam radiografi tentunya terdapat gigi atau bening yang berlebih atau yang bertambah, gitu ya. Jadi bisa bersuperimposisi dengan struktur-struktur yang lain. Kemudian kalau dari radiografi itu kita cuma bisa untuk melihat, oh ini ada supernumerary tip nih untuk diagnosis doang. Tapi kita nggak bisa nih cek ini lokasinya di mana ya. Apakah dia lebih ke bukal, apakah dia lebih ke lingual, apakah dia lebih geser ke mesial, ke distal, itu kita nggak bisa akurat, gitu ya posisinya. Jadi bisa menggunakan penunjang radiografi yang lain, misalkan CB-CT, gitu ya. Lalu supernumerary tip ini kita ada 3, ada mesiodens, ada distodens, dan ada peridens. Kita belajar satu-satu. Yang pertama ada mesiodens. Kalau namanya mesiodens berarti adalah gigi tambahan di antara sentral incisif. Jadi kalau misalkan ada kita lihat pemeriksaan klinis kok ada sesuatu yang aneh nih di antara incisif sentral, gitu ya. Kita lihat, oh ternyata dia ada mesiodens. Bentuknya macam-macam mesiodens. Ada yang normal, ada yang dia itu meruncing ke incisal, atau bisa juga konus, gitu ya. Jadi dari radiografinya bisa terlihat seperti gambar yang ada di layar, bisa macam-macam bentuknya. Ada yang inverted, ada yang dia bentuknya meruncing incisalnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti lihat pasien, lihat kasus, ada kayak gini, kita udah paham, oh ini anomali gigi nih, mesiodens, gitu ya. Kemudian kalau mesiodens ini tentunya biasanya adalah lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan gigi sentral incisif. Jadi kita bisa mengetahuinya itu biasanya, kok ukurannya aneh ya, kok bentuknya aneh ya, gitu ya. Jadi untuk mesiodens terletak di antara sentral incisifus. Oke, yang kedua ada distodens. Kalau namanya distodens berarti dia adalah gigi yang berlebih yang terletak di area distal gigi molar ketiga, gitu ya. Distodens berarti dia yang paling distal dari molar ketiga. Temannya distodens ini ada paramolar. Kalau paramolar dia adalah gigi yang berlebih di distal dari suatu molar. Jadi misalkan dia di tengah-tengah nih antara M1 dan M2, itu paramolar. Tapi kalau misalkan dia berlebih yang paling distal dari gigi molar ketiga, itu yang dinamakan distodens, gitu ya. Bentuknya juga macam-macam. Kayak misalkan di gambar yang di bawah, yang di sebelah kanan, gitu ya, dia M3-nya dia infaksi. Jadi biasanya kita lihat supernumerary tip ini ketika kita pengen melakukan foto radiografi. Kayak misalkan ini ya, misalkan pasiennya mengeluhkan kok gigi molar ketiganya ini belum tumbuh, gitu ya. Lalu kita cek, oke, dirujuk ke radiografi. Ternyata setelah hasilnya jadi, oh ternyata ada supernumerary tip nih, gitu ya. Biasanya kan kita nggak tahu nih, ternyata ada 2 yang infaksi, ada molar keempatnya di distalnya, gitu ya. Kemudian kalau foto yang di kiri, itu berarti dia taunya pas cek rutin aja nih, giginya aman semua, giginya udah sampai molar ketiga. Ternyata pas dia foto radiografi panorami, ternyata baru kita ketahui ada benih gigi tambahan di distal dari molar yang terakhir, gitu ya. Oke, yang ketiga ada peridens. Kalau peridens itu berarti di daerah premolar, ya kita ngapalinnya P, gitu berarti hurufnya P premolar. Kalau peridens berarti dia gigi yang berlebih di daerah premolar. Dia biasanya bisa sebagai gigi yang infaksi atau juga bisa erupsi, gitu ya. Dia biasanya secara bilateral, jadi bisa di daerah kanan dan kirinya. Kemudian dia juga bisa di maupun itu di bukal ataupun itu di lingual atau di palatal, itu dia bisa. Tapi yang paling sering adalah dia di lingual atau palatal dari processus alveolaris, gitu ya. Itu untuk peridens. Kalau tadi mesiodens adalah di central incisivus sentral, kalau dia itu distodens, dia di distal molar ketiga. Kalau dia peridens, berarti dia gigi yang berlebih yang berada di antara premolar, gitu ya. Jadi udah bisa ya diingat-ingat ada 3, mesiodens, distodens, dan peridens. Oke, kalau tadi kita ada supernumerary, kita berlebih, ada juga nih yang agenisi. Kalau agenisi di situ adalah kekurangan jumlah gigi atau kekurangan jumlah benih gigi, gitu ya, yang disebabkan karena adanya gangguan. Gangguan pada apa? Adanya gangguan pembentukan lamina dentalis sehingga benih gigi itu tidak terbentuk. Tapi yang harus diingat bahwa agenisi ini adalah suatu kelainan pembentukan lamina dentalis bukan karena ekstraksi. Jadi nanti kalau misalkan ada pasien, kemudian kok premolar satunya nggak ada ya, gitu ya. Kemudian ternyata diekstraksi nih untuk keperluan ortodonti, berarti itu bukan termasuk agenisi, gitu ya. Pokoknya kalau agenisi itu bukan karena kasus ekstraksi. Secara klinis berarti kita bisa melihat nih, oh jumlah giginya kurang daripada normal. Kemudian kita lihat, ini usianya harusnya udah erupsi loh, gitu ya. Di capnya erupsi gigi ini seharusnya dia normalnya udah tumbuh, tapi kok nggak ada ya? Nah, kita bisa mengkonfirmasi melalui foto radiografi panoramik, gitu ya. Jadi kita lihat apakah dia ini kesusahan untuk erupsi, adakah yang menghalanginya, atau ada masalah lain, atau memang tidak ada benihnya, gitu ya. Yaitu agenisi. Jadi kita harus mengkonfirmasi itu dengan menggunakan foto radiografi untuk menegakkan diagnosis, gitu ya. Kemudian tentunya dari anamnesa kita bisa pertanyakan, gitu ya, apakah dia ada riwayat ekstraksi ataupun misalkan dia tanggal trauma, gitu ya, misalkan dia kecelakaan, kemudian dia tanggal secara prematur, kita bisa menanyakan kepada pasien atau misalkan anak-anak berarti ke orang tua dari pasien. Kemudian secara radiografis berarti tidak ada benih gigi. Kemudian biasanya agenisi ini terjadi lebih sering di gigi permanen dibandingkan gigi sulung. Lalu biasanya kalau gigi permanen itu yang sering terlibat adalah incisif lateralis, premolar kedua, molar ketiga rahang atas. Kalau di
itu biasanya incisif sentral, kemudian premolar 2 dan molar ketiga. Itu untuk agenisi. Jadi yang diingat agenisi itu kekurangan benih gigi dan dia bukan karena pencabutan, gitu ya. Oke, lalu yang pertama, agenisi itu dibagi nanti menjadi 3. Yang pertama adalah hipodonsia. Kalau hipodonsia, ketika seorang pasien, seorang anak, gitu ya, dia tidak memiliki benih gigi itu 1-6. Itu disebut dengan hipodonsia, gitu ya. Jadi dia ini punya beberapa kehilangan benih gigi, gitu ya. Benih giginya nggak ada, yaitu 1-6. Disebut dengan hipodonsia. Kalau dia oligodonsia, ketika seorang pasien ini memiliki agenisi lebih dari 6, gitu ya. Jadi kita lihat secara klinis, kok giginya jarang-jarang ya, kok giginya sedikit ya, kita cek nih ke radiografi, oh ternyata emang dia nggak punya benih giginya, gitu ya. Kemudian tentunya kita sudah anamnesis, ini sudah tidak ada ekstraksi, tidak pernah tanggal prematur, gitu ya. Lalu dia ternyata lebih dari 6, berarti dia masuk ke kategori oligodonsia, gitu ya. Kalau yang ketiga adalah anodonsia atau anadonsia, itu tidak adanya benih gigi secara keseluruhan. Jadi satu pun tidak ada benih gigi, gitu ya. Jadi kalau tadi supernumerary repeat ada 3 macam, kalau di agenesis juga ada 3 klasifikasinya. Ada hipodonsia, yaitu 1-6 kekurangan benih gigi, lalu ada oligodonsia, yaitu lebih dari 6 gigi, tapi kalau anadonsia, yaitu dia tidak ada satupun benih gigi. Jadi semuanya tidak ada pembentukan benih gigi, gitu ya. Oke, kita next ada anomali gigi berdasarkan ukuran. Kalau berdasarkan ukuran, pasti tentunya besar, kecil, ya kalau ukuran. Yang pertama adalah makrodonsia. Makro berarti lebih besar. Makrodonsia dibagi menjadi 2. Ada yang murni, ada yang relatif. Bedanya gimana? Kalau dia makrodonsia murni, itu ketika ukuran rahangnya itu normal, tetapi giginya itu lebih besar. Tapi kalau dia relatif, ketika ukuran rahangnya itu kurang dari normal, tapi giginya ini ukurannya normal. Jadi kelihatannya itu seperti besar, padahal rahangnya aja yang kecil, gitu ya. Jadi kalau makrodonsia murni, itu emang faktor giginya yang besar, rahangnya normal. Tapi kalau makrodonsia relatif, gitu ya, itu adalah sebenarnya adalah rahangnya yang kecil, tapi ukuran giginya yang normal. Secara klinis berarti kita bisa lihat mahkota gigi yang besar dibandingkan dengan gigi tetangga-tetangganya, gigi yang lain, gigi antagonisnya. Kemudian biasanya adalah berdesakan, adanya maloklusi atau adanya infaksi. Kemudian secara radiografi berarti gigi dengan mahkota yang besar itu dengan derajat densitas enamel dan dentinnya ini normal. Jadi ukurannya aja nih yang gede, tapi densitas dari enamel dan dentinnya ini normal. Kemudian bisa melibatkan satu gigi saja atau beberapa gigi atau juga bisa semua giginya itu makrodonsia. Lalu biasanya ditemukan pada incisif sentral di rahang atas, caninus, premolar di rahang bawah. Nah, diagnosa bandingnya itu bisa fusion, penggabungan gigi, kita nanti belajar, atau diminution, gitu ya. Kemudian ini gambarnya. Jadi di sini adalah second premolar, premolar kedua. Kalau kita lihat di klinis, dia premolar kedua tapi bentuknya seperti mirip molar gitu ya, makrodonsia gitu. Jadi ternyata dia adalah suatu anomali atau namanya makrodonsia. Kalau ada yang besar, berarti ada yang kecil, namanya mikrodonsia. Kalau di mikrodonsia itu juga sama, ada yang murni, ada yang relatif. Jadi kebalikannya sama yang makrodonsia. Kalau yang mikrodonsia murni, berarti rahangnya normal, tapi ukuran giginya yang memang kecil. Tapi kalau mikrodonsia relatif, berarti ukuran giginya yang normal, tapi rahangnya itu lebih dari normal, sehingga terlihat giginya itu kecil-kecil di pasien tersebut, gitu ya. Lalu secara klinis mikrodonsia ini adalah giginya kecil. Biasanya terdapat diastem karena giginya lebih kecil dibanding gigi sebelahnya. Lalu kalau dari radiografi, berarti mahkota terlihat kecil, tapi densitas enamel dan dentinnya normal, dan bisa dapat pada satu gigi, beberapa gigi, atau bisa di seluruh gigi. Tapi frekuensinya jarang. Untuk yang seluruh giginya kena mikrodonsia itu jarang. Biasanya dia ada di incisif lateral di rahang atas, dia bisa berbentuk X-shape atau konus gitu ya. Kemudian dia juga bisa pada gigi-gigi supernumerary tip. Jadi kayak tadi mesiodens, itu biasanya dia ukurannya lebih kecil, yang dia adalah mikrodonsia. Kemudian bisa juga pada molar ketiga rahang atas atau rahang bawah. Ini gambaran foto radiografi dari mikrodonsia. Jadi kalau kita lihat, yang di sebelah kiri atas itu adalah molar ketiga yang mengalami anomali ukuran. Jadi dia ukurannya sangat kecil, namanya mikrodonsia. Gitu ya. Kalau yang di kanan, dia adalah incisif lateral yang bentuknya lebih kecil dibandingkan incisif lateral yang normal. Gitu ya. Jadi paham ya, ada makrodonsia dan mikrodonsia. Lalu yang ketiga adalah anomali gigi berdasarkan erupsi. Ada yang pertama adalah transposisi. Kalau namanya transposisi, berarti adanya urutan yang tidak pada semestinya. Jadi gigi yang erupsi itu tidak pada tempatnya. Adanya 2 gigi yang bertukar tempat, gitu ya. Secara klinis atau radiografi kita bisa lihat adanya letak gigi yang tidak sesuai dengan urutan erupsinya. Biasanya terjadi pada caninus dan premolar pertama, atau caninus dan incisif kedua, atau premolar 2 di antara molar 1 dan molar 2. Jadi transposisi ini biasanya dia kebalik gitu bukan ukuran letaknya. Jadi dia yang harusnya di gigi caninus tapi dia tempatnya di gigi premolar, dan gigi premolar satunya pindah ke tempat caninus karena adanya kesalahan waktu erupsi giginya. Nah, transposisi ini cuman ada di gigi permanen. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, di foto radiografi, di sini kelihatan. Kalau misalkan dia ini gigi caninusnya, kita lihat di sini gitu ya. Padahal dia sampingnya adalah premolar kedua, ini premolar kedua. Ini harusnya adalah tempatnya premolar pertama. Nah, tapi ternyata premolar pertamanya dia transposisi di tempatnya caninus gitu ya. Jadi dia bertukar tempat. Ini nanti kalau misalkan teman-teman nanti koas gitu ya, atau yang sudah koas ketemu pasien, kok caninusnya aneh ya, kok di posterior ya gitu ya. Kita cek lagi, oh di depannya ternyata ada gigi premolarnya. Berarti dia ini mengalami anomali gigi, namanya transposisi. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita udah belajar terkait jumlah gitu ya, pertama, terus ada ukuran, terus ada waktu erupsi giginya. Nah, selanjutnya kita belajar anomali gigi berdasarkan morfologi gigi. Yang pertama ada fusion. Kalau namanya aja fusion, berarti penyatuan, fusi, merger gitu ya. Atau nama lainnya adalah sinodonsia. Ini juga sering ya ditanyakan kalau misalkan di pilihan jawaban, biasanya kalau misalkan nggak ada fusion, berarti ada sinodonsia gitu ya. Itu adalah adanya 2 benih gigi yang tumbuh bergabung menjadi satu gigi. Jadi yang diingat fusi, penyatuan, merger ya. Klinisnya berarti ada kelihatannya satu gigi nih, tapi dia mahkotanya besar atau lebar.
Terus radiografiknya tampak satu gigi berukuran besar. Nah ini ciri khasnya dengan 2 ruang pulpa dan 2 saluran akar, gitu ya. Jadi dia itu secara klinis gede nih mahkotanya gitu ya. Tapi ternyata secara radiografi ternyata ada 2 ruang pulpa dan 2 saluran akar. Berarti dia adalah sejatinya 2 gigi yang bergabung menjadi satu gitu ya. Karena dia punya 2 ruang pulpa dan 2 saluran akar. Dia bisa terjadi di gigi sulung maupun di gigi permanen. Tapi kalau misalkan nih pasien datang gigi sulungnya mengalami sinodonsia fusi, dia biasanya di gigi permanennya juga akan mengalami sinodonsia. Jadi dia akan terjadi juga di gigi permanennya. Biasanya pada gigi-gigi seri atau gigi incisivus. Diagnosa bandingnya adalah gemination atau makrodonsia. Ya, itu adalah fusi atau sinodonsia. Gambaran radiografinya seperti ini. Jadi dia terlihat bahwa 2 gigi yang bergabung menjadi satu dengan 2 saluran akar dan 2 ruang pulpa, gitu ya. Jadi ada 2 gigi yang merger, 2 gigi yang menyatu, 2 gigi yang fusi atau namanya sinodonsia. Selanjutnya ada gemination, gitu ya. Atau nama lainnya schizodontia. Biasanya kebalik-balik, sinodonsia, schizodonsia, gitu ya. Jadi harus diingat, gemination berarti dia adanya pembelahan, gitu ya. Kalau kita dulu belajar, gitu ya, gemination itu berarti ada satu benih gigi, tapi dia itu membelah menjadi 2 mahkotanya. Nah, gimana secara klinis? Secara klinis dia sama, mahkota giginya tampak gede, tampak lebar. Tapi biasanya di gemination itu ada terlihat lekukan di tengahnya karena dia membelah menjadi 2 mahkota. Kalau secara radiografi, kita membedakan sama yang sinodontia, yang fusi tadi adalah ruang pulpanya dia satu, saluran akarnya satu, tapi mahkotanya aja yang dia membelah menjadi 2. Di situ ya bedanya. Jadi kalau gemination, dia hanya punya 1 ruang pulpa dan 1 saluran akar. Tapi kalau fusi, dia punya 2 ruang pulpa dan 2 saluran akar. Gitu ya. Jadi yang diingat-ingat itu. Terus dia juga sama, biasanya pada incisif sulung, kemudian diagnosa bandingnya kebalikannya, fusion. Ya. Nah, jadi kalau dari gambaran radiografi, dia di mahkotanya terlihat ada garis radiolusen di daerah mahkota. Karena apa? Karena di situ dia adanya lekukan, gitu ya. Di klinisnya itu dia ada sebuah lekukannya. Terus kalau kita lihat ruang pulpanya satu, kemudian saluran akarnya satu, gitu ya. Beda sama gambar yang sinodonsia, yang fusi tadi. Kalau yang fusi tadi dia ruang pulpanya beda, ruang pulpanya sendiri-sendiri, saluran akarnya sendiri-sendiri, cuman dia dempet, merger fusi, gitu ya. Tapi kalau gemination dia satu, tapi mahkotanya aja nih yang kebelah jadi 2, gitu ya. Selanjutnya ada taurodontia, taurodontism. Itu gimana? Yaitu gigi yang dia itu panjang, ruang pulpanya itu dia memanjang, tapi akarnya dia memendek. Jadi kalau secara klinis kita bisa lihat mahkotanya ini normal, tapi batas vertikalnya dia itu lebih dalam atau lebih ke bawah, lebih ke apikalnya. Dan dia tuh jarang diketahui secara klinis, gitu ya. Dia hanya bisa diketahui secara radiografis. Kemudian kalau kita lihat dari radiografinya berarti ada pemanjangan body of tooth. Jadi kita lihat di situ giginya itu memanjang, ruang pulpanya tinggi, gitu ya, ruang pulpanya luas. Jadi yang pertama ruang pulpanya misal normalnya segini, di taurodontia itu dia bisa memanjang, gitu ya. Kemudian akar dan salurannya itu pendek. Bisa terjadi di gigi sulung maupun di gigi permanen, lalu dia juga bisa unilateral atau bisa bilateral. Taurodontia ini juga bisa dapat di satu gigi atau di beberapa gigi, gitu ya. Tapi yang paling sering ditemukan pada pasien itu yaitu pada gigi molar. Nah, gambaran radiografinya seperti ini. Jadi dia ruang pulpanya itu dia memanjang. Jadi ruang pulpanya dibandingkan dengan gigi sebelahnya sangat beda, gitu ya. Kita lihat di situ molar sama gigi sampingnya ini yang sulung, dia beda banget ruang pulpanya, gitu ya. Dia memanjang. Kemudian vertikalnya turun dan akar dan saluran akarnya dia memendek. Itu adalah ciri dari taurodontia. Lalu ada concussions. Nah, kalau misalkan yang anomali ini itu adalah menyatu akar ini dari 2 gigi. Jadi kalau yang tadi fusi itu adalah menyatu 2 gigi secara utuh, tapi kalau concussions itu dia cuma menyatu di daerah akar atau di daerah lebih dari cemento enamel junction sampai ke sementum. Gitu ya. Jadi dia cuma menyatunya di daerah akar doang. 2 gigi menyatu di akar. Tapi kalau fusi dia menyatu dua-duanya secara utuh dari mahkota sampai ujung akar, gitu ya. Kalau secara klinis itu kedua gigi bisa jadi tampak normal, tapi biasanya salah satunya ini infaksi. Jadi kita sulit nih mendeteksi kalau misalkan hanya dari faktor penglihatan kita dari pemeriksaan klinis aja. Biasanya ini ditemukan ketika foto radiografi panoramik gitu. Biasanya kita lihat ternyata ada gigi concussions nih di sini, ada penyatuan nih di akarnya. Kemudian gimana gambarannya? Terdapat akar 2 gigi yang melekat menjadi satu dan sangat radiopak karena terjadi hiperkalsifikasi dari sementum. Jadi karena adanya hiperkalsifikasi dari sementum, gigi-gigi yang concussions ini terlihat sangat radiopak. Jadi biasanya kadang sulit dibedakan dengan gigi yang sampingnya, gitu ya. Concussions ini juga bisa terjadi di gigi sulung maupun di gigi permanen, lalu biasanya terjadi pada gigi-gigi molar di rahang atas, biasanya di molar ketiga dan supernumeraritid. Jadi biasanya molar ketiga menyatu akarnya sama gigi molar keempat, gitu. Jadi supernumeraritidnya nih yang concussions nih sama molar ketiga. Gambarnya gimana? Gambarnya seperti ini. Jadi yang menyatu itu pada daerah sementumnya, gitu ya. Kemudian ada dilaserasi. Kalau dilaserasi itu adalah gigi yang melengkung, gigi yang membengkok akarnya, gitu ya. Jadi dia biasanya itu disebabkan karena adanya gangguan ketika gigi ini mengalami pertumbuhan pada saat proses pembentukan gigi. Jadi dia ini terjadi suatu gangguan, suatu trauma mekanik, gitu ya. Biasanya dia ketika proses kalsifikasi, sehingga kalsifikasi gigi tersebut itu tidak sempurna, sehingga akar giginya atau bentuk giginya ini menjadi bengkok. Secara klinis, dilaserasi ini bisa menyebabkan pembengkokan atau melengkung di daerah mahkota juga, atau mahkotanya kelihatan normal, gitu ya. Bisa juga melibatkan akarnya. Jadi di sini akarnya yang membengkok, bisa ke mesial, bisa ke arah distal, gitu ya. Tapi tentunya kalau cuma di daerah akar, jadi kita nggak bisa lihat di pemeriksaan klinis, gitu ya. Karena di pemeriksaan klinis cuma kelihatan mahkota aja, akarnya nggak terlihat. Jadi dilaserasi di daerah akar cuma bisa terlihat dengan foto radiografi. Kemudian kalau dari radiografi berarti dilaserasi ini terlihat sangat jelas adanya lekukan, gitu ya. Bisa ke arah samping kanan, samping kiri, mesial, distal, gitu ya. Kemudian kalau dia akarnya itu tertekuk ke arah fasial atau lingual, nah itu biasanya dia sulit dideteksi walaupun dengan foto radiografi. Karena dia hanya 2 dimensi, gitu ya. Kecuali kita foto radiografi CBCT 3 dimensi, kita bisa tahu oh dia melengkung nih ke daerah fasial, gitu ya. Diagnosa banding dari dilaserasi adalah gigi fusion dan juga gigi dengan condensing osteitis. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi ada akar gigi yang melengkung. Kalau di gambar radiografi ini dia melengkung ke arah distal, gitu ya. Molar ketiga, molar keduanya, itu kita bisa lihat bahwa akarnya tidak lurus, akarnya dia melengkung, gitu ya. Itu namanya dilaceration.